Ken Sagopi, seri 149 Kongso Dewa Adu Jago. Dalam perkelahian adu pukul dan tendangan tersebut telah berlangsung beberapa lama, namun masih tampak berimbang. Walau masing-masing bisa memukul lawannya, namun tidak ada yang bisa saling menyakiti karena kekebalan mereka. Sekali waktu, tendangan Raden Bimoseno menghantam tubuh Dityo Suratimontro dengan kerasnya, sehingga tubuh Dityo Suratimontro terangkat tinggi-tinggi melayang ke udara di tengah gelanggang. Semua penonton terperangah. Mereka mengira tulang Dityo Suratimontro pasti akan remuk. Namun yang mereka saksikan, tubuh itu berputar di udara dan jatuh di tengah gelanggang dengan ringannya. Semua orang yang menyaksikannya berdecak kagum. Berbarengan dengan itu, Dityo Suratimontro tertawa terbahak-bahak yang dilambari dengan ilmunya. Wah, anak Pandu, tenagamu sangat kuat. Namun tak berarti apa-apa bagiku. Semua penonton menutup telinga termasuk para prajurit pilihan di sekitar arena. Karena begitu memekakkan telinga, mereka bisa tuli karenanya. Kecuali mereka yang mempunyai bekal ilmu yang cukup. Sedangkan Bimoseno sendiri tetap tenang berdiri kokoh di tengah arena. Dibiarkannya saja Dityo Suratimontro tertawa sepuasnya. Nanti jika merasa tak ada artinya bagi Bimoseno, pasti akan berhenti sendiri. Namun ia tak meninggalkan kewaspadaan. Dityo Suratimontro sendiri heran dengan anak muda lawannya itu. Seluruh hantamannya yang dilambari dengan ilmunya tidak dirasakan oleh Bimoseno. Gertakan dan tertawanya yang juga dilambari dengan ilmunya juga tidak berarti baginya. Menurut perhitungan Dityo Suratimontro, jika hantaman itu mengenai orang lain, ia pasti sudah remuk tulang-tulangnya dan terkapar di tengah alun-alun itu. Jika ilmu yang dilontarkan lewat tertawanya itu diarahkan kepada orang lain, dadanya pasti sudah rontok. Namun anak ingusan itu masih berdiri kokoh di tengah gelanggang. Namun Dityo Suratimontro sendiri juga masih segar. Pukulan dan tendangan Bimoseno juga tidak ia rasakan. Tak dipungkiri bahwa tendangan Bimoseno sangat kuat, sehingga tubuh Dityo Suratimontro yang tinggi besar itu pun bisa terangkat tinggi ke udara. Jika yang mendapat serangan itu orang lain, ia pasti sudah melayang jauh sampai keluar alun-alun dan remuk tulang-tulangnya. Tidak ada sorak-sorai dari para penonton, namun mereka berdecak kagum menyaksikan keduanya. Bahkan para prajurit pilihan dari kedua kubu yang mengelilingi arena pun heran atas kehebatan mereka berdua. Beruntungnya Bimoseno, karena ia telah mewarisi kekebalan sejak bayi bungkus yang kemudian dimatangkannya. Ia pun telah dibimbing oleh Batara Bayu bagaimana cara membangkitkan tenaga gajah dari Gajah Seno yang telah manjing dalam dirinya, sehingga kekuatannya bagai seekor gajah. Prabu Basudewa dan Raden Haryo Prabu Rukmo sedikit berbesar hati melihat ketangguhan Bimoseno. Namun ia tahu Dityo Suratimontro pasti masih menyimpan ilmu andalannya. Apakah Bimoseno yang masih terlalu muda itu mampu mengatasinya? Raden Harjuno menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar. Bagaimanapun juga ia tetap mengkhawatirkan keselamatan kakaknya itu. Demikian juga para Punokawan.
Di tempat lain Raden Kokrosono dan Raden Narayana menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Namun ia juga kagum akan keduanya. Sementara itu Prabu Anom Kongso Dewa menyaksikan perkelahian itu tanpa berkedip. Ia pun kagum atas ketangguhan Bimoseno yang masih sangat muda itu. Namun ia percaya bahwa pamannya akan bisa membinasakan lawannya itu. Karena ia tahu bahwa pamannya itu masih menyimpan senjata dari tubuhnya yang akan bisa membunuh siapapun. Dalam pada itu, selagi Prabu Anom melamunkan yang ada di gelanggang, seorang prajurit sandi mendekat dan berbisik. Gusti, anak bule dan jeliteng telah terlihat di antara para penonton. Hawasi dia, perintah Prabu Anom Kongso Dewa. Bersambung. Tauladan dari Seno, walau masih muda, namun sudah menguasai berbagai ilmu karena ketekunannya.